Baik, Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Yohanes Domus Setiawan, NIM 24130, Prodi Sistem Informasi, kelas Sistem Informasi pagi A. Baik, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi saya tentang metode Dempster-Shaver. Sebelum lanjut ke pembahasannya, mohon maaf jika suara saya kedengaran tidak jelas dikarenakan kondisi cuaca yang kurang mendukung untuk saat ini. Baik, kita langsung masuk ke pembahasannya. Baik, ini adalah materi saya tentang Dempster Saver. Sebelum kita lebih dalam mengetahui apa itu Dempster Saver, jadi Dempster Saver itu berkaitan dengan sistem pakar. Sebelum kita ke metodenya, kita akan mengetahui lebih dulu apa itu sistem pakar. Jadi di sini sistem pakar adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia. Sebentar. Pengetahuan manusia, komputer, agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang bisa dilakukan oleh para ahli. Sistem pakar yang baik dirancang agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan meniru kerja dari para ahli. Pakar ini, orang awam pun dapat menyelesaikan masalah yang cukup rumit, yang sebenarnya hanya dapat diselesaikan dengan bantuan para ahli. Bagi para ahli, sistem pakar ini juga akan membantu aktivitasnya sebagai asisten yang sangat berpengalaman. Karena seorang pakar adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu, yaitu pakar yang mempunyai pengetahuan atau kemampuan khusus yang orang lain tidak mengetahui atau mampu dalam bidang yang dimilikinya. Ya, di sini ada metode pengembangan sistem pakar, Export System Development Life Cycle atau singkat ESDCL. Jadi pada metode pengembangan sistem pakar ini, tahap pertama yang kita lakukan yaitu penilaian atau asesmen. Yang kedua, ada akuisisi pengetahuan atau knowledge acquisition. Yang ketiga, desain. Dan keempat, pengujian. Kelima, dokumentasi. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan. Jadi di sini kita, jika pada tahap 6 kita melakukan pemeliharaan, kita bisa melakukan formasi ulang ke penilaian. Itu pula yang ada pada tahap keempat, pengujian. Jika di pengujian mengalami kesalahan, maka akan dilakukan perbaikan pada desain. Begitu pula sebaliknya jika di pengujian melakukan kesalahan akan diulang eksplorisasi dari akuisisi pengetahuan. Baik, apa sih sebelum lebih jauh kita mengetahui satu persatu tentang keenam tahapan. Jadi yang pertama yaitu ada penilaian. Penilaian sendiri adalah tahapan untuk menentukan kelayakan kepakaran, ketersediaan pakar, dan kelayakan perangkat lunak yang digunakan dalam proses pengembangan sistem pakar. Setelah melakukan penilaian, sistem pakar ini layak untuk dikembangkan. Kedua, akuisisi pengetahuan.
Akuisisi pengetahuan adalah tahapan pengumpulan data mengenai penyakit pada tubuh, gejala-gejala, dan cara pengobatannya. Pengetahuan diperoleh dengan wawancara langsung pada pakar kedokteran dan dari beberapa buku yang mendukung penelitian penyakit yang ada di dalam tubuh. Selanjutnya akan dilakukan penggabungan sehingga menjadi tabel basis pengetahuan dan diagram pohon penyakit tersebut. Jadi sebelum lanjut, kenapa di sini keterangan penyakit pada tubuh? Karena di metode ini bakal berkaitan dengan penyakit yang ada di dalam tubuh manusia. Selanjutnya ada tahap desain yang ketiga. Jadi hasil dari tahapan akuisisi pengetahuan tadi akan dijadikan sebagai dasar dalam menentukan desain. Tahapan ini, hal yang harus dilakukan adalah tabel dasar, diagram relasi gejala, penyakit, dan solusi, tabel matriks, dan representasi pengetahuan, mesin inferensi, perancangan struktur menu, perancangan antarmuka, dan selanjutnya konstruksi. 4. Ada pengujian. Pada tahap ini, pengujian adalah tahap paling penting dalam perancangan perangkat lunak yang dilakukan untuk mengetahui kualitas dan kelemahan dari perangkat lunak yang telah dikembangkan. Pengujian perangkat lunak ini, penulis menggunakan metode pengujian black box, yaitu menguji perangkat lunak dari segi spesifikasi fungsional. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi masukan dan keluaran dari perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. 4. Kelima, ada dokumentasi. Dokumentasi pada sistem pakar merujuk pada proses mendokumentasikan seluruh aspek yang terkait dengan pengembangan, penggunaan, dan pemeliharaan sistem pakar. Sistem pakar adalah jenis sistem kecerdasan buatan yang dirancang untuk meniru pengetahuan dan kemampuan seorang pakar manusia dalam suatu bidang tertentu. Jadi, dokumentasi berperan sangat penting dalam memastikan sistem pakar dapat diimplementasikan, dipahami, dikelola, dan diperbaiki secara efektif. Dokumentasi dalam sistem pakar meliputi berbagai aspek, termasuk pertama, ada tujuan dan lingkup. Dokumentasi harus menjelaskan dengan jelas tujuan dari sistem pakar dan lingkup masalah yang ingin dipecahkan. Karena ini dapat membantu dalam memahami apakah sistem pakar tersebut sesuai untuk digunakan dalam kasus tertentu. Dan yang kedua, ada arsitektur dan desain sistem. Ini mencakup gambaran umum tentang bagaimana sistem pakar dirancang, termasuk bagaimana pengetahuan diperan, interaksi dengan pengguna, dan integrasi dengan sistem lain jika ada. Itu pun jika ada. Selanjutnya, pengetahuan dan basis pengetahuan. Bagian ini mencakup deskripsi tentang sumber pengetahuan yang digunakan untuk mengisi sistem pakar, termasuk sumber data, literatur, pakar manusia yang diwawancarai, dan sumber lainnya. Pengembangan aturan dan inferensi. Penjelasan tentang bagaimana aturan dan pengetahuan pakar diwakili dalam sistem dan bagaimana sistem melakukan inferensi untuk mencapai kesimpulan atau memberikan rekomendasi. Selanjutnya ada alat dan teknologi. Jika sistem pakar menggunakan alat atau teknologi khusus, maka dokumentasi harus menjelaskan alasan pemilihan alat tersebut dan cara menggunakannya. Selanjutnya ada uji coba dan validasi. Dokumentasi harus mencakup hasil uji coba dan validasi sistem pakar, termasuk tingkat akurasi, keandalan, dan keterbatasan yang mungkin terjadi. 3. Penggunaan dan pelatihan. Panduan penggunaan sistem pakar dan pelatihan bagi pengguna atau pengelola sistem harus didokumentasikan untuk memastikan sistem pakar dapat digunakan dengan benar. Dan pemeliharaan dan peningkatan, dokumentasi harus menyertakan petunjuk pemeliharaan rutin
perbaikan jika terjadi kesalahan, prosedur untuk meningkatkan sistem pakar jika ada penambahan pengetahuan atau pengembangan lebih lanjut. Terakhir, ada kebijakan dan keamanan. Jika diperlukan, maka dokumentasi juga harus mencakup kebijakan dan prosedur keamanan yang relevan untuk melindungi informasi dan data sensitif yang terkait dengan sistem pakar tersebut. Jadi, dokumentasi yang baik pada sistem pakar itu dapat membantu dalam transfer pengetahuan, mempermudah kolaborasi antara pengembang dan pengguna, dan juga mendukung pemeliharaan sistem secara efisien. Terakhir ada pemeliharaan. Pemeliharaan pada sistem pakar merujuk pada serangkaian kegiatan yang dilakukan setelah sistem pakar telah diimplementasikan dan beroperasi untuk memastikan kinerjanya tetap optimal, informasi yang dikandungnya tetap relevan, dan sistem dapat terus berfungsi dengan baik dalam jangka waktu yang lebih lama. Pemeliharaan ini penting untuk memastikan sistem pakar tetap akurat, andal, dan mampu memberikan rekomendasi atau solusi yang tepat dalam menjawab pertanyaan atau mengatasi masalah pengguna. Pemeliharaan pada sistem pakar melibatkan beberapa kegiatan, di antaranya yang pertama, pembaruan pengetahuan, pembaruan perangkat lunak, pemantauan kinerja, perbaikan dan peningkatan pengguna, maaf, latihan pengguna, dan terakhir backup dan keamanan. Penting kita untuk menyadari bahwa sistem pakar ini adalah entitas yang hidup dan berkembang seiring waktu. Pemberian yang baik akan membantu menjaga kualitas dan efektivitas sistem pakar dalam memberikan kontribusi berharga dalam menyelesaikan masalah atau memberikan solusi berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Selanjutnya kita masuk ke teori Dempster-Shafer. Jadi Dempster-Shafer itu adalah suatu teori matematika untuk pembuktian berdasarkan belief function dan plausible reasoning atau fungsi kepercayaan dan pemikiran yang masuk akal, yang digunakan untuk mengkombinasikan potongan informasi yang terpisah atau bukti dan untuk mengkalkulasi kemungkinan dari suatu peristiwa. Teori ini dikembangkan oleh Arthur P. Dempster dan Glenn Shafer. Mereka berdua berasal dari Amerika Serikat. Secara umum, teori Dempster-Shafer ditulis dalam suatu interval, seperti penjelasan sebelumnya, yang menurut Arthur, teori yang dikembangkan oleh Arthur dan Glenn, yaitu belief dan plausibility. Apa sih belief ini? Jadi, belief, atau bisa disingkat BEL, adalah ukuran kekuatan evidence atau gejala dalam mendukung suatu himpunan bagian. Jadi, jika bernilai 0, maka mengidentifikasikan bahwa tidak ada evidence atau gejala. Tapi, jika bernilai 1, berarti dia menunjukkan adanya kepastian. Selanjutnya ada plausibility atau bisa disingkat sebagai PL. Dinotasikan sebagai PL buka kurung S tutup kurung sama dengan 1 dikurang belief buka kurung min S tutup kurung. Jadi plausibility juga bernilai 0 sampai 1. Jika kita yakin akan min S, maka dapat dikatakan bahwa belief itu min S sama dengan 1. Dan plausibility-nya min S sama dengan 0. Plausibility sendiri akan mengurangi tingkat kepercayaan dari evidence. Jadi pada teori Dempster-Shafer, kita juga mengenal adanya frame of disagreement yang dinotasikan dengan, kalau di matematika ini adalah theta, dan mass function yang dinotasikan dengan M. Frame ini merupakan semesta pembicaraan dari sekumpulan hipotesis sehingga disebut dengan
environment. Contoh, ini adalah kita akan masuk dalam contoh kasus. Sebelum masuk contoh kasus, diberi keterangan di mana theta sama dengan buka kurung KO, KR, KS, dan KV. Jadi KO itu kanker ovarium, KR itu kanker rahim, KS itu kanker cervix, dan KV adalah kanker vulva. Jadi contoh contoh soalnya diambil dari jurnal. Jadi di mana misalkan seorang pasien mengalami dua gejala. Yang pertama, tercium bau amis pada vagina dengan nilai probabilitas 0,8 atau 80%. Gejala tersebut adalah gejala dari penyakit kanker ovarium, kanker rahim, dan kanker serviks. Sehingga sesuai, jadi eh, telah diketahui bahwa sini M1-nya adalah KO, KR, KS, kanker ovarium, rahim, dan serviks. Itu memiliki nilai probabilitas 0,8. Atau beliefnya adalah 0,8. Jadi, untuk mencari nilai plausibility, kita masukkan rumus seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu M1 sama M1 theta sama dengan 1 dikurang belief. Belief yang tadi bernilai 0,8. Jadi 1 dikurang 0,8 sama dengan 0,2. Yang kedua ada nyeri pinggang dengan nilai probabilitas 0,9. Gejala tersebut adalah gejala dari penyakit kanker serviks dan kanker vulva. Sehingga telah diketahui nilai probabilitasnya dari kanker serviks dan vulva itu adalah 0,9. Ya, kita masukkan rumus seperti yang di atas. M2 theta sama dengan 1 dikurang beliefnya 0,9. Sama dengan hasilnya adalah 0,1. Jadi dengan munculnya gejala kedua, yaitu nyeri pada pinggang, maka kita harus melakukan penghitungan densitas baru untuk beberapa kombinasi. Jadi, untuk menggunakan perhitungan, maka himpunan-himpunan bagian yang terbentuk dimasukkan dalam tabel. Jadi, kita hanya kolom pertama diisi dengan gejala yang pertama, dan satu. Sedangkan baris pertama diisi dengan gejala yang kedua, M2. Sehingga diperoleh nilai M3 sebagai hasil kombinasi antara M1 dan M4. Ini dia tabel yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi, KOPRS ini kita dapatkan dari sini. Karena dia adalah uh, merupakan gejala pertama, jadi dia diisi pada kolom pertama. Sementara itu, KRKSKV dia adalah gejala yang kedua, sehingga diisi pada baris pertama. Jadi di sini perhitungan seperti ini. Kenapa hasilnya KRKS? Jadi KRKS tambah KRKSKV, jadi hasilnya KRKS. Selanjutnya 0,72 ini didapatkan dari 0,8 dikalikan 0,9. Jadi nilai belief dari KUKRS dikalikan dengan nilai belief KRKSKV. Hasilnya adalah 0,72. Selanjutnya begitupun selanjutnya KUKRKS tambah theta menghasilkan KUKRKS. 0,8 dikalikan 0,1 hasil dari nilai mencari plausibility 0,1 dikali 0,8 hasilnya adalah 0,08. Selanjutnya theta dikalikan KRKSKV menghasilkan KRKSKV 0,2 dikalikan 0,9 menghasilkan 0,18. Selanjutnya theta tambah theta hasilnya theta. Nah, 0,2 dikalikan 0,1 menghasilkan 0,02.
Selanjutnya muncul gejala baru. Siklus menstruasi tidak teratur dengan nilai probabilitas 0,6. Gejala tersebut merupakan gejala penyakit kanker serviks. Jadi, utahnya M4. Probabilitasnya adalah 0,6. Dan masukkan rumus probability 1 dikurang belief. Jadi 1 dikurang 0,6 menghasilkan hasil 0,4. Jadi dengan munculnya gejala baru, yaitu menstruasi tidak teratur, maka kita harus melakukan perhitungan densitas baru untuk beberapa kombinasi M5. Jadi ini adalah perhitungan tabel 3 gejala. Jadi gejala 2 yang tadi kita masukkan ke sini. Ditambah dengan gejala, ditambah dengan gejala yang baru, yaitu kanker serviks. Ini pertama, kita diketahui semua ya. Jadi seperti pada yang sebelumnya, KRKS, nama KS, kan KS. Karena yang kita cari adalah untuk gejala baru yaitu kanker serviks. Yang keterangan di sini keterangan serviks, kanker serviks semua. Jadi perhitungannya sama 0,72 dikalikan 0,6 hasilnya 0,438. Selanjutnya juga ini kita kali KRKS tambah theta hasilnya KRKS 0,72 kali 0,4 hasilnya 0,292. Untuk selanjutnya 0,18 kalikan 0,6 menghasilkan 0,108. 0,18 kalikan 0,4 menghasilkan hasil 0,072. 0,08 kalikan 0,6 hasilnya adalah 0,048. 0,08 kita kalikan 0,4 menghasilkan 0,032. Terakhir sama juga theta KS 0,02 kalikan 0,6 menghasilkan 0,12. Theta ketemu theta hasilnya theta 0,2 dikalikan 0,4 menghasilkan 0,08. Baik, sekian presentasi saya untuk materi Dempster Saver pada hari ini. Mohon maaf jika penjelasan dan tutur kata saya kurang kurang dimengerti, maaf dan harap dimaklumi. Dan saya akhiri, selamat malam dan shalom.